Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya menyatakan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah saja. Bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Saudara, saya akan membuat tayangan cepat saja, ulangan khotbah tayangan live ya. Soalnya tayangan live kan banyak gangguan dengan wifi atau hujan deras, jadi banyak putus-putus. Jadi begini judulnya, begini enaknya jadi murtadin. Saya tayangan cepat saja ya. Begini enaknya jadi murtadin. Saya adalah murtadin ya saudara. Murtadin itu ada dua kategori. Satu murtadin asli, yaitu tadinya tidak nyembah Yesus, lalu jadi Kristen, tapi Kristen domba. Yang disembah harus Yesus, ya. Saya murtadin asli, Pak. Sebab saya dulu tidak nyembah Yesus, lalu jadi Kristen, yang saya sembah Yesus. Jadi masuk di dalam Kristen domba, ya. Jadi berubah, Pak. Dulu nggak nyembah Yesus, sekarang nyembah Yesus, kan berubah. Itu murtadin asli. Tapi ada juga murtadin palsu, Pak. Dulu bukan Kristen, lalu ngaku jadi Kristen, tapi sejak jadi Kristen yang disembah tidak Yesus. Misalnya Kristen Protestan, Katolik, Ortodok, Karismatik, gitu. Itu termasuk golongan Kristen kambing. Itu murtadin palsu, Pak. Dulu tidak nyembah Yesus, sekarang pun tidak nyembah Yesus. Apanya yang berubah? Ya, saudara-saudara ya. Baik, jadi supaya clear dulu. Jadi soal domba dan kambing itu ada di dalam Matius 25 ayat 32 sampai 33. Jadi jangan marah, Anda dikelompokkan sebagai Kristen kambing ya. Jangan marah ya. Ini ayat Alkitab. Ya. Kalau Kristen domba itu ciri-cirinya yang disembah itu Yesus ya. Kemudian baptisan dalam nama Yesus, kemudian doa langsung ke Yesus. Kalau Kristen kambing itu ya, yang disembah Bapa, doanya Bapa kami, baptisannya Bapa Roh Kudus, itu sudah ketinggalan kereta, ibarat makanan sudah expired ya. Anda yang mau protes, ketemu saja dengan Pendeta Hendy Tan ya. Tidak usah maki-maki, apalagi ngancam-ngancam tuh dari Indonesia Timur itu. Ya, ketemu aja Pak ya. Pendeta Hendy nggak akan gentar Anda ancam-ancam kayak begitu. Ya saudara ya, itu pengantarnya. Nah sekarang apa enaknya? Begini loh enaknya jadi murtadin. Saya itu murtadin Pak ya. Karena saya murtadin, maka saya bisa cerita ya. Orang tanya apa enaknya Pak Pendeta jadi murtadin ya. Pertama, mantap Pak. Aku sekarang mantap Pak. Allahku itu Allah asli sejati Pak. Aslinya di mana Pak? Allahku itu Alfa Omega dan Allahku itu Esa. Ya, Alfa Omega artinya sebelum segala sesuatu ada sudah ada Allah. Dan setelah segala sesuatu berakhir tetap ada Allah. Itu Alfa Omega. Siapa Allah Alfa Omega? Yesus Kristus. Satu-satunya sebutan Alfa Omega cuma ada di Alkitab. Makanya saya mantap nih jadi Kristen nih ya. Kristen domba ya, bukan Kristen kambing ya. Sebab Allahku Allah Alfa Omega. Jadi nggak ada lagi saya bertanya, Pak Pendeta siapa yang menciptakan Allah? Itu dulu waktu saya belum jadi Kristen. Selalu tanya begitu. Siapa yang menciptakan Allah katanya? Kan Allah pencipta langit dan bumi. Lah terus Allah siapa yang menciptakan? Itu bagi keyakinan lama saya. Setelah saya jadi Kristen baru tahu ternyata Allah itu Alfa Omega. Sebelum segala sesuatu ada, sudah ada. Dan setelah nanti segala sesuatu berakhir kiamat, dia masih ada. Itu Alfa Omega. Siapa? Yesus Kristus. Makanya saya mantep. Gitu. Kemudian Allahku itu Esa. Ternyata Allah Esa hanya ada di Alkitab. Dulu andalan saya Allah Tauhid. Tauhid itu ternyata tidak Esa, saudara. Tauhid itu cuman yang penting satu. Allah yang satu tunggal itu Tauhid. Tauhid ya toh. Sementara kalau Esa itu selain tauhid juga pasti satu, udah pasti Galatia 3 ayat 20 pasti roh. Yohanes 4 ayat 24 pasti mahadir. Yeremia 23 ayat 24, Ibrani 4 ayat 13. Jadi Esa ini levelnya di atasnya tauhid. Satu-satunya Allah Esa ya Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen. Saya mantap nih jadi Kristen gitu. Dulu andalan saya Allah tauhid, ternyata tauhid itu tidak Esa, saudara. Ya, tauhid pasti hanya satu tok ya toh, tetapi kan tidak roh, makanya perlu kiblat. Ya saya bangga nih Kristen nggak perlu kiblat Allahnya, sebab Allahnya maha hadir roh. Wah ini baru exciting saya. Wah saya seneng ini jadi orang Kristen, Allahnya mantap ini Allahku nih, ya toh. Allah roh nggak perlu kiblat, ada di mana-mana.
Ya, nggak perlu tuh ya toh, karena Allahnya roh. Beda kalau Allahnya tidak roh, perlu kiblat, harus ke sana ya toh. Makanya saya bangga, saya mantap nih jadi orang Kristen. Allahnya beneran ya toh. Pencipta langit bumi beneran. Bumi langit kan cuma satu toh, langit bumi dalam satu, diklaim banyak Allah. Alkitab Allah pencipta langit dan bumi. Terus di keyakinan lama saya dulu juga pencipta langit dan bumi. Terus di keyakinan lain juga ada pencipta langit dan bumi. Padahal langit dan buminya cuma satu, kok diklaim banyak Allah? Pasti hanya ada satu Allah yang benar. Lainnya itu cuma ngeklaim doang. Siapa Allah yang benar ini? Yesus Kristus. Nanti setelah kiamat dia yang menentukan loh. Yesus Kristus loh. Wahyu 20 ayat 11 loh. Lalu setelah kiamat dia bisa menciptakan bumi baru itu. Dia ciamik, berarti dia benar-benar membuktikan dia pencipta langit dan bumi. Sementara Allah-Allah lain yang dulu saya pernah di keyakinan lama, nggak ada yang bisa jamin bahwa nanti kalau langit bumi sudah lenyap bisa bikin langit bumi baru nggak? Wah Pak, boro-boro ngerti Pak. Kirain habis itu nggak ada lagi langit bumi. Hanya Yesus yang bisa. Di Wahyu 21 ayat 1. Ilah-ilah lain nggak bisa. Makanya yang lain itu cuma mengklaim doang pencipta langit dan bumi. Hanya Yesus yang benar-benar Allah sejati pencipta langit dan bumi. Sebab nanti ketika habis kiamat dia bisa membuktikan bikin langit bumi baru. Ada di Alkitab. Itu mantep. Mantep saya jadi Kristen. Ya. Jadi bagaimana enaknya jadi murtadin, mantep Pak. Allahku sejati Pak. Ya. Oke, sudah. Allah sejati, Allahu Akbar, Allah Maha Besar di dalam Mazmur 135 ayat 5 itu Allahu Akbar dalam Alkitab bahasa Arab. Ya. Sudah ada lebih dulu, 600 tahun lebih dulu Allahu Akbar gitu. Yesaya 44 ayat 6, Tuhan itu adalah Allah gitu. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jadi mantep ya. Pertama bagaimana enaknya jadi murtadin? Yang pertama adalah mantep sebab Allahku Allah sejati gitu. Dan Allah esa, tidak ada di tempat lain. Yang kedua, tenang saya Pak. Dulu saya harus cari pahala. Mustahil Pak orang bisa cari pahala. Pahala lebih banyak dari dosa itu mustahil. Aduh, saya dulu stres Pak. Masa iya orang suruh cari pahala gitu? Mana ada pahala lebih banyak dari dosa? Mana ada itu? Itu impossible itu. Ya, dulu saya stres Pak di keyakinan lama. Setelah saya jadi Kristen saya tenang Pak. Ternyata Kristen standarnya nggak kayak gitu Pak. Iman dulu Pak. Iman dulu untuk urusan masuk surga itu iman dulu. Lalu pekerjaan baik bagaimana nanti pada saat bangkit. Nah ini bedanya. Kalau keyakinan lama pada saat kamu mati yang dihitung pahalanya. Ya nggak ada yang bisa. Gitu. Mana mungkin gitu. Orang lebih banyak pahala dari dosa, impossible meskipun setiap hari Anda tidak pernah keluar dari tempat ibadah gitu. Tidak mungkin. Gitu. Dosamu pasti lebih besar dari pahala. Jadi tidak mungkin gitu. Dulu saya itu nyerah Pak. Stres gitu. Nggak mungkin aku tuh cari pahala bisa masuk surga, itu nggak mungkin gitu. Ternyata di Kristen kebalikannya Pak. Iman dulu pada Yesus Kristus. Baru urusan nanti saat bangkit barulah pahala dihitung, di-compare dengan mahkota. Tapi sudah masuk Firdaus dulu, calon surga dulu. Ya. Diselamatkan oleh iman, Efesus 2 ayat 8. 2 Timotius 3 ayat 15 gitu. Lalu nanti kita masuk Firdaus dulu dong, karena iman pada Yesus. Kalau iman pada Bapa enggak, sorry, Kristen kambing enggak masuk Firdaus. Ya, yang masih nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa dan Roh Kudus. Sorry, Anda Kristen kambing, Anda ke alam maut. Alam maut jurusan neraka, kalau Firdaus jurusan surga. Ya, kita ke Firdaus gitu. Kita ke Firdaus. Terus Matius 16 ayat 27. Nanti kita di compare, dibalas dengan perbuatan itu saat bangkit. Nah, ternyata perbuatan itu bagi orang Kristen berguna saat bangkit ditukar dengan mahkota. Matius 25 ayat 34. Mari he kamu yang diberkati Allah, diberkati Bapakku, terimalah kerajaan K huruf besar, berarti lambangnya mahkota. Ya. Ya clear ya. Ya, jadi orang Kristen domba itu saya itu mantep jadi Kristen. Saya itu tenang jadi Kristen karena saya tidak kemerungsung, tidak stres cari pahala, Pak. Sebab saya tidak mungkin, dan dulu pun udah stres cari pahala, janjinya cuman mudah-mudahan nanti saya dapat kewajiban kalau mati jangan lupa doain, sebanyak-banyaknya doain. Aduh, stres aku.
udah capek-capek cari pahala, nggak taunya nggak ada jaminan. Mudah-mudahan udah mati didoain. Beda dengan Kristen, Pak. Ya, Kristen itu pekerjaan baik itu include dijanjikan Allah, disetting Allah. 2 Timotius 3 ayat 17 ya. Orang yang menjadi milik Allah akan dilengkapi dengan perbuatan baik. Jadi nggak usah mikir, saudara, berbuat baik itu ya. Nggak usah mikir sebab sudah settingannya Allah. Beda, Pak. Makanya saya tenang jadi Kristen, Pak. Nggak stres lagi cari pahala, Pak. Dulu saya stres minta ampun. Ya, udah gitu nggak ada lagi jaminan selamat. Beda sama Kristen gitu. Kristen ada jaminan, Pak. Yesus yang bisa jamin. Saya tenang, Pak. Yang penting iman, jaga iman, jangan sampai murtad gitu. Tenang saya, Pak. Bagaimana urusan pahala? Pahala kan sudah disetting sama Allah. Kalau disetting sama Allah itu nggak pernah meleset, saudara. Kita memberi bantuan, kita diberi duluan oleh Allah. Gitu. Allah sudah memberi berkat sama kita, terus kita menyalurkan berkat ke orang lain. Gitu. Itu settingannya Allah. Kemudian itu ya, saya tenang ya, karena dijamin ya untuk itu. Ya tidak ada lagi mudah-mudahan. Yang ketiga, saya bangga, Pak. Karena saya jadi Kristen domba, saya bangga. Saya hanya akan memberitakan Injil Kristus. Bukan Injil lain yang saya beritakan. Selama 2 tahun saya menjadi pendeta, sudah membaptis 514 orang. 156 diantaranya dari keyakinan di luar Kristen. Saya nggak maksa, saya membuat tayangan YouTube, mereka lihat, lalu dia bilang, Pak, saya minta dibaptis. KTP-nya masih non-Kristen. 156 orang. Saya nggak pernah kenal dengan mereka, ya toh? Nggak pernah kenal kok tiba-tiba mereka minta dibaptis. Karena saya bangga jadi Kristen, sehingga misi memberitakan Injil Kristus itu nggak usah sebar-sebar brosur, nggak usah di jalanan di jalanan pamer kesembuhan ilahi kayak begitu, nggak usah. Itu saya dengan khotbah seperti ini, yang penting beritanya Injil Kristus, jangan Injil lain. Kalau Injil lain Anda jadi pendeta terkutuk, pendeta kambing. Saya bangga jadi Kristen itu. Terus dibikin cara oleh Tuhan seperti ini ya, sering dapat hitmat, sering dapat panggilan Henry gitu ya, suara gitu. Nanti dikasih tahu saya ya. Ya saudara ya. Begitu. Jadi bagaimana enaknya jadi murtadin? 1, saya mantap karena Allahku Allah sejati. 2, saya tenang karena tidak stres cari pahala dan dijamin selamat oleh Yesus. Yang ketiga, saya bangga sebagai Kristen domba. Saya memberitakan Injil Kristus, nggak usah capek-capek. Dengan apa talenta yang ada pada kita diberkati oleh Tuhan, lalu hasilnya nyata. Ada banyak yang tobat minta dibaptis. Itu ya Bapak Ibu Saudara, ini untuk melengkapi tayangan live yang banyak putus-putus ya, nggak apa-apa ya. Ini sama saja tayangan ini. Nanti akan saya double, jadi tayangan ini ada, tayangan itu juga ada ya. Ini hanya dipersingkat, kalau itu kan tayangan lama 1 jam, ini hanya di bawah 15 menit ya. Intinya itu ya. Saya adalah murtadin sejati, tetapi saya tidak membenci agama lama saya tidak pernah membenci orang-orang dari agama lama saya. Ya, saya mengasihi mereka dan saya toleransi dengan mereka, sahabat-sahabat saya, banyak para ustadz juga ya, banyak sahabat-sahabat saya, dan itu tidak masalah. Malah pendeta itu yang pada membenci saya karena saya menyatakan kebenaran Alkitab ya. Aneh ya, ada pendeta Henditan memberitakan kebenaran Alkitab malah dibenci. Yang benci siapa? Pendeta. Aneh loh. Pendeta malah benci. Tapi sahabat-sahabatku para ustadz malah enggak. Dia sering nanya malah sama saya, Pak Pendeta, gimana nih hal seperti ini? Itu kan nanya gitu. Beda sama pendeta-pendeta kambing gitu. Kristen kambing itu memang ada pelajaran membenci sih ya. Pelajaran maki-maki itu ada tuh, dipelajari di waktu dia tuh ya. Makin gelarnya makin tinggi ya sorry aja ya tuh. Makin muter-muter tafsir ya tuh. Ya, bapak-bapak yang daripada maki-maki ketemu Pak ya. Ada satu bapak dari Indonesia Timur tuh, tadi apa kemarin tuh. Ketemu Pak ya. Bapak Ibu Saudara yang minat untuk sekolah Alkitab silahkan, tetap dibuka. Kita sekarang angkatan ke-14 mulai 1 April, nggak apa-apa, kita terus dibuka terus ya, terus sampai nanti April, Mei, Juni ya, terus sampai 1 Juli lagi nanti angkatan ke-15, Juli atau Agustus lah ya, baru angkatan 15. Sekarang angkatan 14 terus berlangsung terus ya toh. Silakan Anda daftar, nggak apa-apa, nanti selesainya beda-beda gitu kan, selisih sebulan, selisih 20 hari gitu, nggak apa-apa ya. Ya supaya Anda semua paham Alkitab dan mengerti dan
di atas rata-rata paham Alkitab ya. Yang jelas Pendeta Hendy Tandianta hanya memberitakan Injil Kristus gitu. Tidak mungkin sesat, menyuruh nyembah Yesus kok sesat itu tidak mungkin gitu. Kecuali kalau suruh nyembah iblis, suruh nyembah Bapa itu malah sesat gitu. Kalau suruh nyembah Yesus sebagai Allah tidak mungkin sesat. Yang mau ikut baptisan belum ada karena ini masih corona. Kolam renang belum ada yang buka. Ya nanti tunggu info selanjutnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.